Baik, kita kembali lagi di pertemuan pemeriksaan fisik neurologi. Kita bahas satu tema pemeriksaan motorik. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, karena motorik ini menggambarkan fungsi daripada otak kita, saraf belakang kita, sama juga saraf tepi kita serta otot kita. Jadi kalau ada kelainan-kelainan motorik, menjadi masalahnya adalah bisa jadi dari otak, itu sumbernya di gyrus presentralis, nah kemudian ke saraf pusat di tulang belakang medulla spinalis, atau kemudian saraf tepinya ya, mulai dari radix sampai saraf tepi sampai ke ototnya. Nah, ini kita bisa ukur derajatnya, kekuatan motor tersebut. Derajatnya mulai dari 0 sampai derajat 5. Baik. Nah, kita harus tahu ya, jadi motorik itu nanti dibawa dari otak, kemudian ke batang otak, nanti dia akan menyilang. Nah, bersilang dia. Jadi kalau otak hemisfer kanan, nanti memberikan satu gerakan sinyal motorik sampai ke lengan kiri, kaki sebelah kiri, jadi silang. Persilangan kurang lebih 90% bersilang, sisanya dia ipsilateral. Nah, di sini kita akan menilai ya, ada 4 hal ya. Pertama, ketangkasan gerakan volunteer, kemudian dari tonus otot, trofi otot, kemudian nanti kekuatan motorik. Nah, kalau ketangkasan volunteer ini sederhana ya. Pasien kita minta untuk menggerakkan sendiri dengan panduan kita ya, gerakan aktifnya. Ya, kalau mau lebih pahamnya supaya pasiennya juga ngerti, kita minta pasien, Pak, tiru gerakan saya ya. Jadi gerakannya kita minta pasiennya itu dari sendi bahu, kumpulan otot-otot muscle group di otot ini kita suruh gerak ya, ekstensi, elevasi, bisa abduksi ya, abduksi adduksi ya. Kemudian gerakan ekstensi fleksi, ekstensi sendi sendi lengan, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi. Kemudian gerakan ekstensi, fleksi, kemudian gerakan jari ya. Mengepal ya, kemudian gerakan abduksi adduksi seperti ini. Nah, itu pada bagian ekstremitas atas. Kalau yang bawah kita minta nanti dia mengangkat ya, pahanya ke atas, menekan ke bawah, kemudian luruskan kakinya, kemudian tekuk kakinya, baru gerakan telapak kakinya ke saraf dorsofleksi, plantar fleksi, dorsofleksi, plantar fleksi. Nah, ini gerakan aktif, pasien sendiri yang melakukannya. Oke. Pak, ini saya minta Bapak meniru gerakan saya, ya. Nah, kita bisanya di depan pasien, ya. Kita minta beliau tiru gerakan kita seperti ini, ya, seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini, Pak. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian seperti ini, Pak. Ya. Oke. Kemudian seperti ini, genggam, gini. Oke, Pak, gini, Pak. Oke, baik. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ekstremitas bawah, nah kita minta, Pak, angkat pahanya ke atas, ke bawah, atas, bawah, rapat, genggam, ya, abduksi, adduksi, kemudian luruskan kakinya, luruskan ininya, di sini lutut, ya, oke, ekstensi, fleksi. Kemudian di pergelangan kakinya, ya, dorsofleksi, ekstensi. Jempolnya, Kak, gerak-gerak jarinya jempolnya. Ya, itu gerakan aktif ya, gerakan volunteer aktif ya. Kadang kita minta dia ada lagi gerakan endorotasi, eksorotasi. Jadi seperti gini ya. Ini, Pak. Nah, coba ya, eksorotasi, endorotasi. Oke. Baik, itu. Kemudian kita periksa tonus otot. Nah, tonus ototnya terbalik. Maksudnya tidak pasiennya kita minta gerak aktif, kita yang menggerakkan ototnya ya. Nah, gerakan otot ini atau tonus otot ini itu bisa kita deteksi ada suatu tahanan ringan. Kita gerakkan sekelompok ototnya ada tahanan ringan. Nanti kita bisa tahu derajatnya apakah dia hipertonus ya atau dia hipotonus atau atonia sama sekali. Jadi pasien, Pak, Bapak rileks saja. Nanti saya gerakkan, Bapak tidak usah lawan ya. Oke, baik. Nah, kita gerakkan sendi bahunya ya. Nah, oke, seperti ini, fleksi, ekstensi, ya, seperti ada tahanan ringan dia. Ini tonus ototnya masih normal, ya. Ini kanan kiri, ya, kanan kiri.
Kemudian kita gerakkan sendiri ya, abduksi. Oke, otot-ototnya. Oke, baik. Oke, ya, oke, ya, oke. Seperti ini juga kita gerakkan, masih, ya. Oke. Seperti ini, jadi gerakan pasif. Kita lihat ada nggak satu tahanan yang kuat. Biasanya kalau hipertonus, dia tahanan kuat, seperti spastik, ya susah dia gerakkan. Nah, ini udah spastik misalkan ya. Nah, itu berarti ada satu masalah di tonus ototnya. Atau lunglai, kendor, lembek. Ya. Lembek itu kalau kita gerakkan pun seperti tak ada tenaga. Ya. Lunglai, itu biasanya pada kasus-kasus yang lesi lower motor neuron, ya, lesi pada saraf tepi, ya, atau memang masalah di ototnya, ya, kelompok ototnya. Itu sederhananya pemeriksaan tonus. Ya. Kemudian pemeriksaan tropi. Tropi ini lebih ke arah ukuran, ya, besarnya otot. Kita lakukan dengan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan pengukuran. Jadi kalau inspeksi kita lihatnya secara utuh ya, kanan kiri. Jadi kelompok otot-ototnya kita lihat apakah ada yang membesar sebelah atau tidak. Memang tergantung tipe pasiennya. Ada pasien yang memang atlet ya, tergantung gizinya. Ada yang kurus ya. Itu kita melihat simetrisnya. Nah, itu akan menunjukkan berarti ada satu masalah di kelompok ototnya. Ya, apakah dia membesar atau ngecil ya. Kemudian kita bisa juga lakukan palpasi. Palpasi pada kelompok otot, misalkan bicep ya, kita palpasi ya, kita tekan sambil kita lakukan gerakan boleh ya. Nah, apakah dia kenyal ya, atau dia keras ya, itu bisa tahu ya. Kita palpasi ya, daerah-daerah ototnya, otot quadriceps femorisnya atau gastrocnemiusnya ya, itu bisa kita lakukan palpasi. Nah, ya, kemudian pengukuran itu menggunakan ya, meteran ya. Jadi mengukur ini sangat berguna sekali untuk melihat ada nggak ketidaksimetrisan ya. Biasanya pengukuran itu harus satu bangunan otot, ya kan? Misalkan otot bicep dengan otot bicep, ya, otot tricep dengan otot tricep, atau otot gastrocnemius dengan gastrocnemius, dan sebangun dia. Kemudian saat kita melakukan pengukuran juga harus sama jaraknya. Kita ambil patokan jaraknya pada olecranon kira-kira 10 cm ya, berarti di atas ini 10 cm ya. Kita ukur nih besar ototnya. Ya, besar ototnya kita ukur berapa ini. Nah, ini misalkan 20 ya, 25,5 ya. Sama juga ya, di sisi ini juga harus di atas 10 cm dari olecranon bersama ya. Kita ukur. Oke, dalam satuan sentimeter. Nah, ya sama ya, simetris ya. Nah, itu memang tergantung daripada masing-masing profundusnya atau pasiennya. Kalau dia atletnya aderai besar kan, itu pasti besar. Yang penting dia simetris atau tidak, seperti itu. Nah, seperti itulah secara sederhana untuk mengetahui trofi ya. Jadi ada istilahnya atrofi, itu ototnya mengecil, atau etrofi itu normal, hipertrofi itu membesar, atau hipotrofi ya. Ya, itu lebih nyusut ya. Dan itu kita lihat simetrisnya. Oke, itu sekedar penjelasan mengenai tonus, datrofi, dan juga ketangkasan gerakan volunteer. Nah, ini yang penting juga kekuatan motorik. Jadi kekuatan motorik ini kita harus melihat daripada kekuatan masing-masing kelompok ototnya. Ya. Nah, kita mulai dari ekstremitas atas. Ya, ekstremitas atas. Jadi saya ulangi kembali refresh kembali mengenai 6 derajat kekuatan motorik ya. Kalau 0 itu sama sekali tidak ada gerakan, tidak ada kontraksi ototnya. 1 itu ada gerakan otot tapi dia tidak bisa melawan gravitasi, hanya gerakan otot kecil saja. Kalau 2, dia ada gerakan tapi tidak bisa melawan gravitasi.
Ya, jadi kalau nanti tangannya di tempat tidur hanya bisa gerak-gerak kanan kiri, tidak bisa dia mengangkat tangannya. Itu 2. 3, dia bisa mengangkat tangannya melawan gravitasi, tapi dengan tahanan ya ringan dia tidak bisa, ya langsung jatuh, ya. Dia bisa ngangkat, tapi dengan tahanan dia langsung jatuh. Yang keempat, nah itu dia bisa melawan gravitasi, dia tahan ringan masih, tapi kalau sudah kita naikkan derajat tekanannya, nah itu nampak terjadi lebih lemah, ya. Nah kalau 5 itu full, walaupun ada beberapa buku ada 4 positif, 4 negatif. Jadi kalau 4 positif, dia mampu melawan gravitasi dan menahan tahanan sedang. Kalau yang 4 positif, dia melawan gravitasi, dan mampu menahan tahanan kuat. Kalau 4 negatif, dia mampu melawan gravitasi, tapi dia hanya mampu menahan tahanan ringan, seperti itu. Ya, itu masing-masing center berbeda. Tapi kita ambil yang lumrah saja 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik. Nah, ini kita tes pada sekelompok otot muscle groupnya. Ya. Misalkan untuk bahu ya, bahu ini banyak ototnya ya, ada otot deltoid, ada trapezius ya, banyak ototnya. Nah, kita lakukan gerakan pertama, coba luruskan sini Pak, seperti ini. Ya. Nah, kita minta pasien mengangkat, ini 3 nih, ya kan? Dia bisa melawan gravitasi. Coba kita tes, kita lawan, Pak, ya tahan ya. Nah, dengan tahanan sedang dia bisa, kita kuatkan lagi bisa, berarti ini 5, bagus. Ini gerakan ekstensi, ya. Kalau yang nanti dia sudah kepala Pak, ya ini ekstensi, maaf. Kalau yang ke atas, ini yang fleksi, ya, pada sendi bahu. Atau gerakan abduksi, aduksi, ya. Pak, coba seperti ini nanti ya, seperti ini, ya, oke. Nah, oke, lawan ini saya, ya. Oke, kita naikkan tekanannya, dia mampu, bawah, naikkan tekanannya mampu, dengan posisi aduksi. Nah, kemudian pada kelompok otot bicep sama tricep. Nah, bicep sama tricep ini untuk sendi siku. Jadi gerakannya adalah dia fleksi sama ekstensi. Fleksi, ekstensi, ya. Jadi pasiennya kita minta, ya. Nah, Pak, laga panco ibarat bahasa yang sederhananya. Yuk, lawan nih saya, yuk. Yuk, lawan. Nah, ini kuat, ini 5 ya. Yuk, lawan lagi. Iya, seperti itu. Yang sebelah kiri juga. Ya, kita lawan lagi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini otot bicep, tricep. Nah, kemudian yang sendi pada tangan ya. Nah, coba Pak genggam. Genggam. Kemudian gerakan dorsofleksi seperti ini. Oke, yuk lawan. Oke, ini lawan. Oke. Kemudian lawan ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, ini ada kelompok otot musculus ya, extensor carpi radialis ulnaris, ada musculus flexor carpi radialis ulnaris ya. Oke, kemudian pada jari-jarinya ya. Nah, selanjutnya kita minta pasien gerakan fleksi seperti ini. Nah, ya. Yuk, kita lawan, Pak. Oke. Atau saudaranya dia kita minta untuk genggam tangan saya. Oke, ini kuat ya. 5 ya. Ada lagi, tangan seperti ini, abduksi, aduksi. Seperti itu. Yuk, Pak, lawan. Oke, lawan, Pak. Oke, seperti itu. Jadi ada 5 komponen ini, sendi bahu, sendi siku, lengan, kemudian jari, kemudian abduksi, aduksi seperti itu ya, atau menggenggam. Nah, oke. Kemudian untuk ekstremitas yang bawah, ya, yang bawah biasanya pasiennya kita enaknya tidur nih pasiennya. Nah, bagusnya tidur, mungkin kepalanya di sana. Oke. Ya. Oke, seperti ini ya. Duduk pun bisa sebenarnya ya. Cuman mungkin biar terlihat ya. Nah, kalau tidur ya, kita minta pasien untuk mengangkat salah satu ekstremitas. Kita mulai dari sendi yang paha ya. Nah, yang bagian paha. Yuk, yuk. Lawan. Oke. Ya, kemudian ke bawah. Oke. Ini kalau ke atas, coba ke atas lagi. Nah, ini sendi panggul. Nah, ini dibawa oleh otot yang namanya otot iliopsoas, ya, iliopsoas. Nah, kalau dia menekan ke bawah, ya, otot dari sini ya, yuk tekan ke bawah, lawan. Nah, ini peran otot dari musculus gluteus maximus. Nah, itu memang segmen spinalisnya pun berbeda, ya. Nah, kemudian selanjutnya pada sendi
sendi lutut ya, coba. Oke. Coba luruskan ininya, lawan. Oke, sekali lagi coba. Gerakan namanya ini gerakan ekstensi. Nah, lawan. Kemudian setelah itu, oke. Mas, oke, tarik ke dalam, lawan ini saya. Dalam. Iya. Nah, oke, gerakan yang ekstensi. Nah, ini otot daripada musculus quadriceps femoris. Nah, kalau gerakan untuk fleksi, dia narik ke dalam, lagi. Nah, ini otot hamstring, ya. Hamstring ini dibawa oleh level segmen lumbal 5 S1 S2, ya. Kalau dia yang tadi quadriceps femoris itu ngarah ke lumbal 2, 3 dan 4. Ya, segmen di saraf tulang belakangnya ya. Nah, kemudian oke, mungkin kamera supaya lebih jelas kita minta lagi lah ya. Duduk bisa ya kira-kira ya. Nah, ya. Nah, sebenarnya bagusnya duduk aja ya. Baring-baring saja ya. Anda biar tahu kita dua posisi ini ya. Nah, pada sendi kaki ya, untuk menilai daripada kekuatan motorik selanjutnya, kita minta dia dorsofleksi. Dorsofleksi itu dia sendi kakinya tuh ke atas ya, seperti ini ya, dorsofleksi. Ya Pak, lawan. Oke. Nah, kalau ke bawah namanya plantar fleksi. Dorsofleksi ini dibawa oleh musculus tibialis anterior ya, oleh lumbal 45. Kalau yang plantar fleksi oleh sacrum ya, sacrum 1 ya. Baik. Oke. Seperti Pak. Oke. Kemudian gerakan jempolnya ya. Lawan Pak. Kaki ke atas. Sama jari-jarinya juga, yuk bawah ke atas ya. Ini bawah atas ya. Bawah atas. Nah, jadi mulai kelompok otot sendi panggul, kemudian lutut, kemudian sendi daripada pergelangan kaki, mulai kemudian sendi daripada jari-jari kaki. Nah, itulah pemeriksaan kekuatan motorik. Nah, saya rasa cukup sekian. Dan yang paling penting adalah sebelum kita lakukan pemeriksaan motorik, kita harus observasi. Sebelum kita periksa, kita lihat pasien datang ke kita gaya berjalannya, gait-nya, kemudian apakah dia pakai tongkat atau dipapah ya. Kemudian kita lihat, perhatikan ketika kita minta buka baju, dia buka baju sendiri, ada kelemahan sebelah, itu sudah bisa kita nilai nih. Oh, ini kekuatan motorik ada masalah nih sesisi. Kemudian cara dia menggantungkan baju, cara dia nanti naik ke atas tempat tidur, cara dia melepaskan sepatunya atau sendalnya, itu bisa menggambarkan, oh ada masalah di motoriknya ini. Nah, dari situ kita lakukanlah pemeriksaan tonus, kemudian pemeriksaan gerakan flunter, ya, kemudian pemeriksaan kekuatan motorik itu lebih terarah nanti. Tahu masalahnya sejak pasien itu kita observasi dari awal. Mungkin itu para mahasiswa-mahasiswi sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami terkait mengenai pemeriksaan motorik di bagian neurologi.